Yo nakama, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dari 3 karakter yang merupakan villain paling diikonik dalam anime yang banyak fans tidak ketahui. Ada Hisoka dari Hunter x Hunter, ada Sukuna dari Jujutsu Kaisen, dan ada Lord Kibutsui Musan dari Demon Slayer. Yang gan berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Hisoka Moro, seorang magician berdarah dingin yang di hidupnya hanya punya satu kesenangan pertarungan satu lawan satu melawan lawan yang kuat dan punya potensi untuk berkembang. Bagi Hisoka, bertarung bukan soal menang atau kalah, tapi soal menikmati proses, emosi, dan ketegangan saat dua individu saling mengadu kemampuan. Namun muncul satu pertanyaan besar di kalangan fans Hunter x Hunter. Kenapa saat aksi merantak paling brutal dan paling berbahaya Hisoka justru tidak muncul sama sekali? Padahal kalau bicara kekuatan, Hisoka jelas bukan Hunter sembarangan. Lalu, kemana dia? Pertama, ini perlu digarisbawahi, penjelasan ini bersifat asumsi logis berdasarkan karakter Hisoka dan kondisi cerita. Tidak ada pernyataan resmi langsung, tapi jika kita melihat dari sudut pandang di dunia Hunter x Hunter, jawabannya cukup masuk akal. Alasan paling kuat adalah Hisoka kemungkinan besar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Invasi Cimeraan adalah misi tingkat dunia yang sangat dirahasiakan. Netero dan asosiasi Hunter sengaja membatasi informasi agar tidak menimbulkan kepanikan global. Bahkan banyak Hunter profesional pun tidak mengetahui skala ancaman Cimeraan secara utuh. Jika para Hunter saya banyak yang tidak tahu, maka wayarika Hisoka yang bergerak sendiri dan tidak peduli organisasi tidak pernah benar-benar mendapat informasinya. Namun ada alasan yang jauh lebih penting, dan ini berkaitan langsung dengan karakter Hisoka. Hisoka tidak menyukai pertarungan melawan makhluk non-manusia yang tidak punya emosi, ego, atau potensi mental. Cimeraan, terutama yang di level tinggi, adalah makhluk biologis yang lahir sebagai senjata. Mereka kuat, cepat berevolusi, tapi tidak memiliki konflik batin, ambisi personal, atau perjalanan emosional seperti manusia. Bagi Hisoka, itu membosankan. Hisoka menyukai manusia karena manusia punya ketakutan, keinginan, dan potensi untuk berubah. Itulah kenapa dia terobsesi pada gonanak kecil dengan potensi tak terbatas. Itulah kenapa dia tertarik pada kromo manusia dengan kedalaman emosi dan kecerdasan yang kompleks. Cimeraan tidak menawarkan halaman itu. Bertarung melawan makhluk yang di saat lahir sudah kuat, tanpa proses, tanpa emosi, tanpa konflik batin tidak memberi rasa bagi Hisoka. Baginya, itu bukan duel. Itu hanya pembantaian atau survival fish dan Hisoka tidak hidup untuk itu. Jadi, bukan karena Hisoka takut, bukan karena dia lemah, tapi karena Cimeraan tidak sesuai dengan selera bertarungnya. Di dunia Hunter x Hunter, Hisoka bukan pahlawan. Dia predator yang memilih mansanya sendiri. Dan Cimeraan bukan mansa yang diingin ia nikmati. Berbahaya mana Sukuna saat berada di tubuh Yui atau ketika ia mengambil alih tubuh Megumi? Sekilas, banyak yang mengira Sukuna di tubuh Yui sudah cukup menjerikan. Dan itu memang benar, Yui bukan manusia biasa. Sejak awal, kekuatan fisiknya sudah berada jauh di atas rata-rata. Saat Sukuna menguasai tubuh Yui, kekuatan itu berubah menjadi senjata brutal. Pukulan, tendangan, tebasan, semuanya dilancarkan dengan tenaga murni yang dimenjancurkan. Sukuna di tubuh Yui adalah tipe petarung frontal, mendominasi lawan dengan kecepatan, daya hancur, dan insting membunuh yang luar biasa. Dalam jarak dekat, hampir tidak ada penyihir yang bisa bertahan lama. Namun, masalahnya justru ada di keterbatasan. Tubuh Yui, sekuat apapun secara fisik, tetap tidak memberi Sukuna alat bermain yang benar-benar maksimal. Sukuna memang kuat, tapi potensi taktisnya belum sepenuhnya terbuka. Semua berubah saat Sukuna mengambil tubuh Megumi. Disinilah Sukuna benar-benar naik ke level yang jauh lebih berbahaya. Tubuh Megumi memberinya akses ke Ten Shadows, salah satu teknik terkuat dan paling fleksibel dalam dunia Jujutsu. Dan ketika teknik itu jatuh ke tangan Sukuna, hasilnya bukan sekadar kuat, tapi mengerikan secara strategis. Bayangkan otak Sukuna, yang jenius dalam membaca pertempuran, kini memiliki Mahoraga. Shikigami yang bisa beradaptasi dengan hampir semua serangan. Sesuatu yang bahkan penyihir terkuat pun takuti. Di tangan Megumi, Mahoraga adalah kartu terakhir yang diberi Shiko. Tapi di tangan Sukuna,
Mahoraga adalah senjata yang dikendalikan dengan penuh perhitungan. Inilah alasan kenapa Sukuna di tubuh Megumi jauh lebih mematikan. Ia tidak hanya bertarung dengan kekuatan, tapi dengan taktik, adaptasi, dan penguasaan medan. Bahkan Goyo Satoru, simbol kekuatan absolut penyihir modern, akhirnya kalah. Bukan karena Goyo lemah, tapi karena Sukuna di tubuh Megumi adalah kombinasi sempurna antara kecerdasan, pendalaman, dan kemampuan yang terus berkembang. Selain itu, tubuh Megumi adalah pilihan yang sangat taktis untuk menghadapi penyihir modern. Dunia Jujutsu sekarang dipenuhi teknik kompleks, domain, dan kemampuan unik. Sukuna memahami bahwa kekuatan murni saya tidak cukup. Ia butuh fleksibilitas, adaptasi, dan variasi teknik. Semua itu ia dapatkan dari Ten Shadows. Kesimpulannya sederhana, Sukuna di tubuh Hyui adalah monster yang brutal dan mengerikan. Tapi Sukuna di tubuh Megumi adalah bencana yang terencana. Dan dalam dunia Jujutsu, ancaman paling berbahaya bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling cerdas dalam menggunakan kekuatannya. Banyak yang menganggap Muzan Kibutsui adalah iblis terkuat di dunia Kimetsu no Yaiba, tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, justru disitulah letak kelemahannya. Muzan sudah hidup terlalu lama, ratusan tahun hidup sebagai makhluk terkuat membuatnya kehilangan satu halaman penting dalam pertarungan. Perkembangan, berbeda dengan para Hashira atau bahkan Opermon seperti Kokushibo, Muzan hampir tidak pernah benar-benar mengasah gaya bertarungnya. Alasannya sederhana, dia terlalu bergantung pada regenerasi dan kekuatan iblis murni. Baginya, luka bukan ancaman, tebasan bukan masalah, dan manusia hanyalah makhluk rapuh yang bisa dihancurkan kapan saya. Karena pola pikir itulah Muzan selalu meremehkan manusia. Dia tidak terbiasa membaca pergerakan lawan, tidak terbiasa mengantisipasi strategi, dan tidak terbiasa bertarung dengan teknik yang rapi. Yang dia andalkan hanyalah kecepatan, jumlah serangan, dan kemampuan pulih yang nyaris tak terbatas. Halaman ini sangat terlihat jelas di pertarungan terakhir. Jika kita bandingkan dengan pertarungan Kokushibo, perbedaannya sangat kontras. Kokushibo bertarung dengan teknik, pernapasan bulan, dan disiplin seorang pendekar sejati. Sementara Muzan justru terlihat ceroboh, emosional, dan penuh celah meskipun kekuatannya jauh lebih besar. Intinya, sekuat-kuatnya Muzan, dia bukan petarung yang terlatih. Dia tidak pernah merasa perlu berlatih karena dalam pikirannya, tidak ada manusia yang bisa membunuhnya. Satu-satunya orang yang hampir melakukannya adalah Yorichi, dan orang itu sudah lama mati. Sejak saat itu, tidak ada lagi ancaman nyata bagi Muzan, setidaknya menurut sudut pandangnya sendiri. Kepercayaan diri berlebihan inilah yang akhirnya menjadi bumerang. Muzan bukan kalah karena lemah, tapi karena terlalu yakin dirinya tak terkalahkan. Di dunia yang terus berkembang, makhluk yang berhenti berkembang, sekuat apapun dia, pada akhirnya akan tumbang juga.